Gereja Kristen Sumba Jemaat Parewatana berdiri pada tanggal 11 November 1947 dan terletak di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbura Tunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Posisi gedung gereja yang sangat strategis karena berada di tepi jalan besar lintas antar kabupaten, dan jika berada di depan gereja kita dapat menyaksikan view persawahan yang sangat indah. Sebelumnya, GKS Parewatana terjadi 4 kali perpindahan gedung ibadah. Berawal di Parewatana, kemudian berpindah ke Wacupalulu, lalu di Praekadonga, dan sekarang menetap di Praekawilu. GKS Parewatana juga melingkupi 3 medan layan, yaitu Pusat, Cabang Pahomba, dan Ranting Pandangi dengan jumlah jemaat 1.311. Tidak hanya itu, di GKS Jemaat Parewatana juga terdapat Pusat Pengembangan Anak atau PPA dengan nomor 0324 Waliati. Di tempat ini, anak-anak ditolong agar dapat bertumbuh baik secara fisik, spiritualitas, maupun dari segi karakter. Nah, ini adalah struktur BPMJ GKS Parewatana periode 2023 sampai dengan 2026. Di GKS Parewatana terdapat 4 pelayan tetap, yaitu 1 orang pendeta, 1 guru Injil, 2 penolong guru Injil, juga ditambah 1 vikaris yang melayani selama 1 tahun. Apa saja ya program-program pelayanan di GKS Jemaat Parewatana? Nah guys, GKS Jemaat Parewatana memiliki beberapa program pelayanan, di antaranya ibadah minggu, ibadah majelis jemaat, ibadah part, ibadah pengerja, pendampingan pastoral, perkunjungan perjamuan, taman baca, ibadah komisi-komisi, dan juga pelayanan di PPA Waliati. Nah guys, selama 2 bulan saya di GKS Jemaat Parewatana, saya dipercayakan untuk memimpin ibadah minggu baik di pusat, cabang, maupun di ranting. Nah, ini adalah perjalanan pulang kami ketika selesai melakukan pelayanan di Ranting Pandangi bersama dengan Bapak Guru Injil dan juga dengan teman pemuda dan Bapak Majelis Jemaat. Jalan menuju ke Ranting Pandangi memang sangat ekstrim karena harus naik turun gunung. Tapi tenang saja guys, karena segala rasa lelah dan rasa capek kita akan terbayarkan ketika kita berada di puncak gunung, karena kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah dan sangat keren. Inilah suasana ibadah minggu di Ranting Pandangi dengan segala kesederhanaannya. Selanjutnya ini adalah ibadah hulu hasil GKS Jemaat Parewatana Cabang Pahomba. Ibadah ini dibaluti dengan konsep kebudayaan dan ini merupakan tarian kataga yang dipersembahkan oleh adik-adik remaja dari Cabang Pahomba. Ibadah hulu hasil adalah ibadah yang sering dilakukan oleh GKS Jemaat Parewatana baik di pusat, cabang, maupun di ranting setiap tahunnya. Oh iya guys, dalam momen yang berharga ini saya juga diberikan kesempatan untuk membawakan khotbah. Ini ketika saya berada di atas mimbar dengan dekorasi yang sudah disiapkan, dan ini adalah foto bersama dengan Mama Pendeta dan teman-teman pemuda. Dan ini ketika saya melakukan pelayanan ibadah minggu di pusat. Tidak hanya itu, saya juga dipercayakan untuk memimpin ibadah part, melakukan pendampingan pastoral bersama dengan Mama Pendeta, dan juga memimpin ibadah komisi perempuan. Hanya itu, saya juga terlibat dalam pelayanan di PPA Waliati. Proses pengerjaan dari gedung PPA Waliati bersama dengan orang tua anak di PPA Waliati. Nah, tidak lupakan mengabadikan momen kami di dapur ini bersama dengan kakak-kakak dan juga dengan ibu-ibu yang sangat cantik-cantik dan jago memasak guys. Dalam orientasi saya di GKS Jemaat Parewatana, saya juga bergabung dalam komunitas pemuda, baik komunitas pemuda yang ada di GKS Jemaat Parewatana maupun yang ada dalam tingkat klasis.
Ibadah pemuda di GKS Jemaat Parewatana biasanya dilakukan setiap hari Sabtu di gereja maupun di lingkungan-lingkungan. Nah, selain beribadah, pemuda-pemudi di GKS Jemaat Parewatana juga memiliki program, yaitu program Kebun Holti. Program Kebun Holti merupakan salah satu program yang sangat mendukung proses pelayanan pemuda di GKS Jemaat Parewatana ini. Kerja sama yang baik pasti akan membuahkan hasil yang baik. Nah, inilah dia hasil dari kerja sama pemuda-pemudi di tempat ini dalam Kebun Holti. Selain berkebun, pemuda-pemudi di tempat ini juga melakukan usaha galang dana. Nah, ini bersama dengan Kakak Vikaris dan juga Dielga di Kebun Holti. Selain bergabung dalam komisi pemuda, saya juga dipercayakan untuk bersama-sama dengan adik-adik dalam komisi anak dan remaja, baik di pusat maupun di cabang. Selanjutnya, saya bersama dengan Adi Helga juga mendampingi adik-adik dalam taman baca dengan membimbing mereka dalam belajar bahasa Inggris. Selain mengikuti ibadah pengerja di GKS Parewatana, saya juga mengikuti ibadah pengerja di tingkat klasis. Kehadiran jemaat yang kurang dalam ibadah minggu dengan alasan capek atau sibuk dengan urusan adat dalam budaya Sumba, acara syukuran yang dekat atau bertepatan dengan hari Minggu atau kesibukan lainnya. Maka saran saya, mungkin gereja dapat bersepakat dengan semua warga jemaat agar di hari Sabtu dan di hari Minggu adalah hari yang dikhususkan untuk mempersiapkan diri dan untuk mengikuti ibadah. Segala bentuk perencanaan urus adat, syukuran maupun acara lainnya dapat dipakai di hari lain, tidak di hari Sabtu dan di hari Minggu. Hal ini dapat menjadi salah satu strategi gereja untuk dapat meningkatkan kehadiran serta kesadaran jemaat dalam beribadah setiap hari Minggu. Selanjutnya, usul yang kedua dari pengamatan saya selama orientasi lapangan di GKS Parewatana berkaitan dengan ibadah minggu dan ibadah komisi-komisi. Saya mengamati bahwa ibadahnya berjalan dengan baik. Namun ada beberapa usulan atau saran dari saya. Mungkin liturgi ibadah dapat dikembangkan lebih kreatif lagi dengan mengikuti perkembangan zaman, namun tanpa menghilangkan identitas gereja. Khotbah dapat diramu dalam bentuk fragmen, drama musikal, tarian, pantomim, narasi singkat atau apa saja menurut kreatif pengkhotbah. Hal ini bisa menjawab kejenuhan jemaat maupun anak muda dalam mengikuti ibadah. Bulan penuh makna bersama dengan GKS Jemaat Parewatana, bersama jemaat dalam suka dan duka. Ada banyak hal yang saya dapatkan di GKS Jemaat Parewatana yang membawa saya pada sebuah refleksi yang dalam tentang grafik hidup yang tidak selalu rata. Namun, Tuhan Sang Kasih terus memampukan merengkuh dan merangkul umatnya dalam segala keterpurukan dan kerapuhannya.